Kita dalam satu semester nanti kita akan belajar matematika peminatan dengan materi fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Ya. Di dalam belajar fungsi eksponensial dan fungsi logaritma, ya, ada kompetensi dasarnya. Ini untuk pengetahuan diantaranya mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Ya, jadi nanti rapotnya ada pengetahuan, ada keterampilan, gitu ya. Keterampilannya menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Jadi satu semester itu hanya 2 KD, 1 pengetahuan dan 1 keterampilan, gitu ya. Untuk belajar fungsi eksponen dan fungsi logaritma, itu materinya menuju fungsi itu ada prasyaratnya, yaitu kita harus belajar persamaan eksponen terlebih dahulu. Jadi nanti yang akan kita bahas materi pertama adalah persamaan eksponen. Kemudian yang kedua, pertidaksamaan eksponen. Yang ketiga, persamaan logaritma. Kemudian yang keempat, pertidaksamaan logaritma. Baru kita bicara fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Ya. Nah, untuk belajar persamaan eksponen, kita meninjau ulang sifat-sifat eksponen. Di SMP, anak-anakku semua sudah dapat pelajaran sifat-sifat eksponen, alias bilangan berpangkat itu sifatnya apa aja, gitu kan? Nah, di sini diantaranya perkalian bilangan berpangkat, misalnya A pangkat X kali A pangkat Y, pangkatnya diapakan? Masih ingat semuanya? Halo, anak-anakku masih ingat? Masih, Bu. Bu. Sambil nostalgia masa SMP, gitu ya, mengingat belajar matematika bersama gurunya masing-masing zaman dahulu kala, gitu ya. Oke. Perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya diapain? Ditambah, Bu. Ditambah, gitu ya. Ini A pangkat X kali A pangkat Y, maka pangkatnya ditambah menjadi A pangkat X plus Y. Ya. Kalau A kali B kemudian dipangkatkan, maka di sini A pangkat X kali B pangkat X. Dengan kata lain, A-nya dipangkatkan, B-nya juga dipangkatkan. Gitu ya. Pembagian bilangan berpangkat. Kalau A pangkat X dibagi A pangkat Y, maka pangkatnya dikurangi. Gitu ya. Ingat semuanya? Ya. Ingat, Bu. Oke. Kemudian A dibagi B dipangkatkan X. Maka ini sama. Atau biasa ditulis per gitu juga ada. A per B dipangkatkan X. Maka penyelesaiannya A pangkat X per B pangkat X atau bagi, gitu ya. Kemudian bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan, gitu ya. Oke, kemudian mengubah bilangan pangkat positif, ya, diubah menjadi negatif, begitu juga sebaliknya. Bilangan berpangkat negatif, kalau kita ubah menjadi pangkat positif, maka menggunakan seper, gitu ya. A pangkat min X, maka kalau diubah menjadi pangkat positif, dia menjadi seper A pangkat X. Begitu juga sebaliknya, kalau A pangkat X diubah menjadi pangkat negatif menjadi seper A pangkat min X. Ingat ya semuanya itu? Nah, ada lagi suatu bentuk akar misalnya. Akar pangkat N nih, ya, dari A kemudian dipangkatkan M. Nah, maka di sini sama aja dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Gitu ya. Nah, jadi di dalam dulu M ini dibagi pangkat yang di luar dalam tanda akar. N itu
cara mengingat-ingatnya gitu ya. Oke. Nah, dalam memasuki persamaan eksponen, kita tahu apa sih persamaan eksponen? Nah, persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya mengandung suatu variabel X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung variabel X. Gitu. Itu namanya baru persamaan eksponen yang akan kita pelajari. Nah, di dalam persamaan eksponen, kita akan belajar beberapa bentuk di antaranya. Nah, yang wajib kita pelajari itu ada 5 bentuk persamaan eksponen. Nah, nanti ditambah lagi, untuk pengayaan nanti ditambah lagi 2 persamaan eksponen. Jadi yang akan kita kuasai dalam 1 semester nanti ada 7 persamaan eksponen. Itu ya anak-anakku. Nah, mari kita belajar dari bentuk yang pertama. Ya. Persamaan eksponen bentuk pertama itu bentuknya A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, nah di sini ada syaratnya nih. Nah, untuk A itu biasa disebut dengan suatu pokok bilangan atau biasa disebut dengan basis. Nah, basis yang ada itu syaratnya adalah A-nya harus lebih dari 0. Basisnya harus lebih dari 0. Kemudian basis itu sendiri tidak sama dengan 1. Kenapa dia tidak sama dengan 1? Nah, kalau kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan yang ada, misalnya 1 pangkat suatu fungsi, 1 pangkat Fx sama dengan 1 pangkat P. Nah, di sini satunya ada suatu fungsi. Fungsi berarti ada variabel X. Nah, sehingga nantinya ruas kiri dan ruas kanannya berbeda. Karena yang ruas kiri masih ada unsur X, sedang ruas kanannya suatu konstanta. Maka dia tidak sama dengan. Gitu ya. Nah, sehingga di sini disyaratkan bahwa A tidak boleh sama dengan 1. Dia harus tidak boleh sama dengan 1. Syaratnya itu. Sama A-nya lebih dari 0. Kalau negatif, ya nggak boleh karena syaratnya lebih dari 0. Gitu ya. Jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke. Jadi saya ulang, untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, itu kalau basisnya sudah sama, A-nya ini sudah sama, maka tinggal penyelesaian pangkatnya, bahwa Fx sama dengan P. Gitu ya. Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh soal berikut. Ya. Contoh yang pertama. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial berikut. 4 pangkat X sama dengan 8. Nah, di sini tujuannya kita akan mengubah suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat. Nah, di sini 4 ya. Baik, ini angka 4 ya. Nah, ini 4. Nah, sama 8. Nah, dibuat suatu pokok bilangan yang sama. Nah, di sini 4 perkalian dari 2 kali 2, gitu ya. Jadi 4 sama dengan 2 kali 2, gitu kan? Nah, ini sebanyak 2 kali. Nah, 2 kali, maka kita tulis di sini 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi X, gitu ya. Begitu juga 8. Nah, 8 berasal dari 2 kali 2 kali 2. Maka 2-nya sebanyak berapa ini? Nah, sebanyak 3 kali. Gitu ya. Maka kita tulis di sini 2 pangkat 3. Nah, mengulang di SMP. Ya. Oke, kalau bilangan pokoknya sudah sama di sini, ya, 2. Sudah sama dengan 2 di sini,
ini sudah sama, maka kita bicara tentang pangkatnya, yaitu 2 kali X ini, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Ya. 2X sama dengan 3. Maka ketemulah nilai X sama dengan 3/2. Gitu ya. Kalau kita sederhanakan, maka hasilnya 1,5. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan eksponen tersebut hasilnya 1,5. Jelas anak-anak? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Oke. Kita Jelas, Bu. lanjut contoh yang kedua sekarang. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial berikut. Nah, kalau tadi bilangannya bulat semua. Nah, sekarang bilangannya ada bilangan pecahan. 4 ya sama 0,25. Nah, di sini 0,0 ya 0,25 itu sama saja dengan 25 ya kan per 100. Nah, kalau kita sederhanakan maka nilainya menjadi 1/4. Nah, 1/4 itu sendiri kalau kita dijadikan bilangan berpangkat, maka menjadi 4 pangkat min 1. Jelas sampai di sini? Oke, ya. Maka soal itu bisa kita tulis menjadi 4 pangkat X plus 1 sama dengan 4 pangkat min 1. Nah, di sini pokok bilangannya sudah sama. Ruas kiri dengan ruas kanan memiliki pokok bilangan yang sama. Nah, karena pokok bilangannya sudah sama, maka bicara berikutnya yaitu tentang pangkatnya. Berapa? X plus 1 sama dengan min 1. Berapa nilai X? Maka X-nya min 1 min 1 sama dengan min 2. Gitu ya. Jadi ketemulah nilai X yang memenuhi persamaan eksponen tersebut. Nilainya adalah min 2. Nah, di sini. Jelas semuanya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Jelas, Bu. Oke, misalnya nih, misal berikutnya. Ini ya, misalnya ya. Nah, 4 pangkat X plus 1 sama dengan 1. Nah, bilangan pokoknya bagaimana ini? Aduh, X-nya 1. Ya, jadi berapa X-nya min nih? 1. X-nya min 1, maaf. Ayo, 4 sama 1. Jadiin berapa ini? Yo, siapa bisa? 4 sama 1. 4 pangkat X plus 1 ya, sama dengan, ayo. Iya, betul. 4 pangkat 0. Nah, X-nya min 1. iya, suatu bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Gitu ya. Sehingga ini 4-nya udah sama. Nah, bilangan pokoknya sudah sama ini. Nah, maka tinggal bicara pangkatnya. Gitu ya. Nilai X plus 1 sama dengan 0. Berapa X? Nah, sama dengan min 1. Nah, begitu. Gitu ya. Jelas anak-anakku? Jelas. Oke. Ini persamaan eksponen bentuk yang pertama. Kalau sudah jelas, saya lanjut persamaan eksponen bentuk yang kedua. Persamaan eksponen bentuk yang kedua itu di sini A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Ya. Bedanya antara persamaan eksponen pertama dengan yang kedua tadi, ya, pada ruas kanannya kita lihat ini.
Nah, kalau tadi ini suatu bilangan, A pangkat P, berarti suatu bilangan. Ya. Nah, sekarang ada fungsinya, G pangkat apa A pangkat GX. Nah, di ruas kiri ada fungsi X, di ruas kanan ada fungsi GX ini ya. Nah, sama proses hitungnya, yaitu menyamakan basisnya terlebih dahulu. Ini nama A ini basis atau biasa disebut dengan pokok bilangan. Kalau basisnya sudah sama, sama seperti bentuk pertama. Yang kita bicarakan lebih lanjut adalah pangkatnya. Nah, ini ya. Bicara berikutnya pangkatnya. Jadi bentuk persamaan eksponen pertama dan kedua itu sama modelnya, tinggal kalau basisnya sudah sama berarti pembicaraan berikutnya tinggal pangkatnya dioperasikan, gitu ya. Oke, kita simak contoh berikutnya. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan eksponen 4 pangkat X min 2 sama dengan 8 pangkat X. Nah, bilangan pokoknya adalah, jadi di sini, ini bilangan pokoknya 4 sama 8. Kita bawa supaya basis ini membentuk bilangan yang sama. 4 itu berapa kali berapa dengan pokok bilangannya sama. 8 berapa kali berapa. Nah, kali berapa lagi supaya basisnya sama. Nah, di sini kita bentuk. Gitu ya. 4 merupakan bilangan 2 pangkat 2. Kemudian 8, 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah sama, sama-sama pembicaranya adalah 2, basisnya 2. Nah, baru kita operasikan pangkatnya. Gitu ya. 2 kali X min 2 sama dengan 3 kali X. Maka didapat 2X min 4 sama dengan 3X. 2X min 3X sama dengan 4. Ketemulah min X sama dengan 4. Jadi nilai X-nya ketemu min 4. Ada yang masih bingung? Enggak ada. Oke, kita lanjut. Semua bisa ya? Contoh yang kedua. Selesaikanlah persamaan eksponensial berikut. Akar dari 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan 9 pangkat X min 2. Ada tanda akar. Ya, di sini ada akar. Pengganti akar dalam pangkat itu menjadi setengah. Gitu ya. Kalau soalnya misalnya begini, ada akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2X. Nah, maka ini menjadi 3 pangkat tidak pakai setengah, tapi pakainya akar pangkatnya di sini. Nah, 1/5 itu kali 2X. Nah, begitu. Atau biasa juga ditulis dengan 3 pangkat 2X per 5. Nah, itu bedanya kalau ada angka yang di sini, nih ya. Kalau tidak ada angkanya, itu berarti per 2. Kalau ada angkanya, berarti kita tulis angka yang ada di dalam akar ini. Gitu ya. Nah, sehingga kalau antara 3 sama 9, ini 3 sama 9, ini setelah akarnya kita buka ya. Nah, kita buat suatu bilangan pokok yang sama dari 3 sama 9. Nah, ini 9 merupakan perkalian bilangan 3 kali 3, sehingga bilangan 3 pangkat 2, gitu kan. Oke. Nah, 3-nya di sini sudah sama pokok bilangannya. Ini sudah sama. Maka kita bicara tinggal pangkatnya.
Kita operasikan berikutnya, X plus setengah sama dengan 2X min 4. Sehingga X min 2X sama dengan min 4, ini min setengah. Maka min X sama dengan min 4 setengah. Berapa X-nya? 4 setengah. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan eksponen tersebut nilainya 4 setengah. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak. Nah, pertemuan kali ini saya akan memberi tadi ya yang saya berikan 2 persamaan ya, bentuk pertama dan kedua terlebih dahulu. Jadi hari ini Anda sudah belajar bentuk pertama dan bentuk kedua. Kemudian akan saya bagikan latihan soal ya nanti lewat WA. Coba dibuka HP-nya masing-masing. Nah, saya share latihan soalnya. Nanti ada pertanyaan atau tidak, Anda bisa melanjutkan lewat WA, gitu ya. Baik anak-anakku, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai sini dulu. Ya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, sebelum Anda belajar berikutnya, ya, Anda latihan soal-soal yang saya berikan lewat WA nanti, dicoba, ya, latihan tersebut. Kemudian kalau misalnya di rumah mentok nggak bisa mengerjakan, silahkan diskusi sama teman-temannya, ya, boleh nanya, ya. Hasilnya tidak usah dikumpulkan, tapi minggu berikutnya saya beri latihan soal baru berikutnya. Nah, nanti Anda coba menjawab. Ya. Saya akan mengevaluasi Anda sudah bisa apa belum, nanti lewat pertemuan berikutnya. Gitu ya. Baik, sampai sini dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.